Selamat pagi para pecinta sepak bola Indonesia. Semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Kita akan membahas perihal pemain tengah tim nasional Indonesia melawan Cina tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lini tengah timnas Indonesia saat ini memiliki beberapa nama yang menarik perhatian. Berdasarkan informasi terbaru, beberapa gelandang yang kemungkinan besar akan mengisi posisi tengah adalah Tom Haye, Joey Polipesi, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Tom Haye dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki kemampuan mengontrol tempo permainan. Kemudian Joey Polipesi juga berperan sebagai gelandang bertahan dan berpengalaman bermain di Eropa. Ivar Jenner adalah pemain muda berbakat yang bisa memberikan kreativitas di lini tengah. Sedangkan Ricky Kambuaya memiliki gaya bermain yang agresif dan sering membantu serangan. Marcelino Ferdinand meskipun absen dalam laga melawan Cina nanti karena akumulasi kartu kuning, tetap menjadi salah satu gelandang serang andalan timnas Indonesia. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Nah, menurut kamu siapa yang paling berperan dalam permainan timnas saat ini? Nah, ada satu pemain tengah lagi yang lain, yaitu Nathan Chow Aon. Nathan Chow Aon juga merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia dan bisa berperan sebagai gelandang. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang awalnya bermain sebagai bek kiri, tetapi juga dapat beroperasi di lini tengah. Nathan memiliki pengalaman bermain di Eropa, termasuk bersama Swansea City dan SC Heerenveen. Nah, kehadirannya memberikan fleksibilitas bagi timnas Indonesia, terutama dalam transisi antara bertahan dan menyerang. Nah, menurut kamu bagaimana peran Nathan dalam strategi permainan timnas Indonesia nanti? Komen ya. Nah, apakah Nathan lebih cocok sebagai gelandang atau tetap di posisi back? Nah, jangan lupa komen ya teman-teman ya. Nah, posisi Nathan paling cocok adalah gelandang bertahan, namun dia juga bisa bermain di posisi gelandang lainnya, walaupun saat ini kalah saing dengan pemain timnas lainnya ya. Nah, Nathan Chow Aon memang memiliki kemampuan bertahan yang solid, terutama dengan pengalamannya bermain sebagai bek kiri. Nah, sebagai gelandang bertahan, dia bisa berkontribusi dengan menjaga keseimbangan permainan dan membantu distribusi bola dari belakang ke lini serang. Namun persaingan di lini tengah timnas Indonesia saat ini memang cukup ketat ya, dengan adanya pemain seperti Tom Haye dan Joey Polipesi. Nathan harus menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi agar tetap bisa bersaing. Jika Nathan bisa meningkatkan aspek seperti visi bermain dan akurasi umpan, mungkin Nathan akan memiliki peluang lebih besar untuk bermain lebih sering di lini tengah. Nah, timnas Indonesia kehilangan seorang Marcelino, sehingga akan ada 6 pemain tengah yang masuk dalam daftar susunan pemain atau DSP, termasuk Nathan tanpa Marcelino. Marcelino Ferdinand dipastikan absen dalam laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 karena akumulasi kartu kuning. Kehilangan Marcelino tentu berdampak besar, mengingat Lino adalah salah satu motor serangan timnas Indonesia. Tanpa Marcelino, kini ada 6 gelandang yang kemungkinan besar masuk dalam daftar susunan pemain, termasuk Nathan Chow Aon. Dengan absennya Marcelino, pelatih Patrick Kluivert harus mencari alternatif di lini tengah. Beberapa nama yang disebut sebagai pengganti potensial adalah Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, dan Beckham Putra. Nathan bisa menjadi opsi menarik di lini tengah, terutama sebagai gelandang bertahan. Namun persaingan tetap ketat dengan kehadiran Tom Haye, Joey Polipesi, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan. Nah, menurut kamu siapa yang paling cocok menggantikan peran Marcelino dalam laga nanti? Ya, semuanya masih bergantung pada formasi tim yang akan ditentukan. Apakah tim nasional Indonesia akan bermain 3-5-2 atau dengan formasi 3-4-3 yang akhir-akhir ini banyak dibahas oleh para pengamat ternama di Indonesia. Namun, saya kira Indonesia akan lebih cocok tetap pada 3-5-2 yang bisa tampil menyerang, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan tim ketika bertahan. Nah, formasi 3-5-2 memang memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, terutama dengan tambahan gelandang yang bisa membantu transisi permainan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, pelatih Sintayong sempat mengubah formasi dari 3-4-3 ke 3-5-2 yang terbukti efektif saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0. Perubahan ini memungkinkan lini tengah lebih solid dengan Marcelino Ferdinand berperan sebagai gelandang serang yang membantu distribusi bola dan menciptakan peluang. Keunggulan formasi 3-5-2 lebih fleksibel dalam bertahan dan menyerang, memaksimalkan peran
gelandang, terutama dalam penguasaan bola. Dua striker bisa lebih efektif dalam menekan pertahanan lawan. Namun 3-4-3 juga memiliki kelebihan, terutama dalam serangan cepat dan eksploitasi ruang di sisi lapangan. Pilihan formasi akan sangat tergantung pada lawan yang dihadapi tentunya, dan strategi yang ingin diterapkan oleh pelatih Kluivert. Menurut kamu, apakah ada pemain yang bisa menjadi kunci dalam formasi 3-5-2 untuk laga mendatang? Nah, komen ya teman-teman. Indonesia punya seorang playmaker yang handal di tengah, yaitu Tom Haye, dan sekarang semakin kuat karena adanya Joey Pelupessy sebagai gelandang bertahan yang sangat berperan dalam pertahanan ketika lawan mencoba dengan serangan balik ataupun serangan yang cepat. Nah, Tom Haye adalah playmaker yang mampu mengontrol tempo permainan dengan baik. Visinya dalam mengatur serangan dan memberikan umpan-umpan terukur sangat penting bagi timnas Indonesia. Kehadirannya membuat transisi dari lini tengah ke lini depan berjalan lebih mulus ya. Sementara itu, Joey Pelupessy sebagai gelandang bertahan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Perannya dalam mematahkan serangan balik lawan dan memberikan perlindungan ekstra untuk lini pertahanan bisa menjadi kunci dalam formasi 3-5-2. Kombinasi Tom Haye dan Joey Pelupessy di lini tengah benar-benar bisa meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan dengan serangan cepat. Jika melihat komposisi ini, siapa menurut kamu yang bisa menjadi pendukung terbaik bagi Tom Haye dan Pelupessy di lini tengah agar permainan timnas semakin solid? Saya menduga peran Marcelino sebagai gelandang serang akan tergantikan oleh pemain Persib Bandung, yakni Beckham Putra. Bagaimana menurut Anda? Jangan ragu untuk memberi komentar ya. Nah, Beckham Putra memang memiliki potensi besar untuk menggantikan peran Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang timnas Indonesia. Ya, Beckham telah menunjukkan performa konsisten pada bersama Persib Bandung, bahkan baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Beckham dikenal sebagai pemain yang memiliki visi bermain yang baik, kemampuan dribble yang tajam, serta kreativitas dalam membangun serangan. Selain itu, Beckham juga telah mendapatkan panggilan dari pelatih Patrick Kluivert untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menunjukkan bahwa seorang Beckham mulai mendapatkan kepercayaan untuk berkontribusi di level internasional. Namun tentu saja peran Beckham di timnas akan sangat bergantung pada strategi yang diterapkan oleh pelatih. Jika Indonesia tetap menggunakan formasi 3-5-2, Beckham bisa menjadi opsi utama sebagai gelandang serang, mendukung Tom Haye dan Joey Pelupessy di lini tengah. Menurut kamu, apakah Beckham sudah cukup siap untuk mengambil peran besar ini, atau masih perlu pembuktian lebih lanjut? Saya ingin dengar dari teman-teman ya. Saya yakin Beckham sudah sangat siap dengan peran ini, dan di depan akan ada Ole Romani dan Stefano Lillipali yang punya naluri mencetak gol ke gawang lawan. Beckham Putra sudah menunjukkan performa yang matang dan siap mengambil peran sebagai gelandang serang timnas Indonesia. Dengan absennya Marcelino Ferdinand, Beckham bisa menjadi kunci dalam membangun serangan dan memberikan umpan-umpan berbahaya ke lini depan. Di lini serang, Ole Romani sedang dalam performa terbaiknya dan menjadi salah satu tumpuan utama timnas Indonesia. Ole Romani telah mencetak gol penting dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat melawan Bahrain dan Australia. Sementara itu, Stefano Lillipali meskipun sudah berusia 35 tahun tetap menjadi pemain yang bisa memberikan servis ciamik bagi Romani. Pengamat sepak bola nasional bahkan menyebut bahwa Lillipali akan menjadi penyedia assist yang sangat berharga bagi Romani. Semoga ya. Dengan kombinasi Beckham sebagai gelandang serang serta Romani dan Lillipali di lini depan, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk tampil agresif dalam laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 nanti. Jika strategi berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa memanfaatkan kecepatan dan kreativitas Beckham serta pengalaman Lillipali untuk menciptakan peluang bagi Romani. Menurut kamu, apakah kombinasi ini cukup kuat untuk menghadapi Cina? Atau ada pemain lain yang bisa menjadi faktor kejutan? Saya tunggu komentarnya ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan mengenai pemain tengah dan juga pemain depan timnas Indonesia. Penutup dari saya, sehat selalu dan tetap semangat selalu. Salam, bye.